Halo warga Rockstar yang hidupnya masih aman dan belum pernah ditugasin jaga jurang berkabut sendirian selama 1 tahun. Selamat datang di Rockstar Film guys. Channel yang siap bikin kalian mikir, ini film apa mimpi demam tinggi jam 3 pagi guys. Di video kali ini kita bakal bahas film baru tahun 2025 yang isinya sniper elite, jurang misterius, monster absurd, dan perusahaan militer yang kerjanya lebih gelap daripada masa depan mantan kalian guys. Bayangin ya, ada orang digaji mahal bukan buat perang, tapi cuma buat jaga jurang. Gak boleh nanya, gak boleh pulang, dan kalau kontraknya habis malah ditembak guys. Lah, ini kerja apa azab guys? Daripada kalian salah paham dan mikir ini film dokumenter BUMN, mending duduk manis, jangan skip. Karena film ini makin ke tengah, makin agak gak ngotak guys. Dan di akhir kalian bakal bilang, oh pantas disembunyiin. Gasken, ini dia alur film Gorge. Selamat datang dan selamat nonton dan cekidot guys. Cerita diawali dengan memperkenalkan seorang perempuan bernama Drasa yang merupakan sniper terlatih dengan bakat langka. Ia mampu bertahan dalam lubang selama 7 hari tanpa tidur, tanpa kasur empuk, tanpa kipas angin, tanpa bisa order ayam fried chicken di aplikasi GoFood, hanya demi menuntaskan misinya yaitu menembak seorang target yang datang dari luar negeri. Cerita beralih ke New York, lebih tepatnya pada seorang pria bernama Levi. Sama seperti Drasa, Levi adalah seorang sniper handal, berpengalaman dan terlatih. Memiliki bakat langka dalam menembak jarak jauh dan lain sebagainya. Saat ini Levi sudah menganggur selama kurang lebih 1 tahun setelah memutuskan keluar dari dunia militer. Saat sedang menghabiskan waktu di pinggir pantai, Levi mendapatkan pesan dari sebuah perusahaan militer swasta yang menawarkan sebuah pekerjaan. Karena saat ini Levi sedang butuh uang untuk bayar sewa kontrakan dan cicilan, Levi pun menerima tawaran tersebut. Perkenalkan, beliau bernama Mara, Ibu Mara, seorang pimpinan perusahaan swasta yang masih bagian dari lembaga militer. Ia langsung membacakan data identitas Levi yang tercatat sebagai mantan salah satu penembak jitu elit dan sudah membunuh sekitar kurang lebih 27 target. Ibu Mara sangat takjub dengan pengalamannya dan ingin menawarkan pekerjaan yang tepat Have you untuknya. tried nitrazepam or prazosin? Have you ever killed someone at long range? You could have contested the psych test and seen another doctor. Why didn't you? I had What if I gave you a reason? Pada bulan September, Levi terlihat sudah berada di dalam pesawat setelah menerima pekerjaan yang dimaksud. Namun yang menarik, Levi tidak diberitahu sedikit pun tentang siapa targetnya dan di mana lokasinya. Ia hanya perlu mengikuti perintah sesuai yang sudah diinstruksikan dan langsung terjun bebas dari dalam pesawat. Selama kurang lebih 3 hari 3 malam, Levi harus berjalan sejauh 38 kilometer menembus hutan, melewati sungai, memanjat tebing dan medan ekstrim lainnya menuju titik lokasi yang sudah ditentukan. Nah, tibalah Levi di titik lokasi yang sudah menjadi tujuannya, yaitu sebuah jurang dalam nan panjang yang ditutup oleh kabut tebal. Di sana, Levi langsung bertemu dengan seorang tentara yang sudah setahun berada di tempat tersebut dan mengajaknya menuju menara. Dari penuturan si tentara, ia mengaku sudah setahun bekerja di menara itu sendirian. Semua kebutuhan sudah disiapkan, mulai dari makanan, persenjataan, amunisi, dan lain sebagainya, tanpa diberikan clue atau petunjuk seperti apa jenis pekerjaan yang harus dilakukan. Levi harus menggantikan si tentara yang sudah selesai kontrak kerjanya. Dalam 1 tahun ke depan, Levi akan berada di sana sendirian tanpa ditemani siapa-siapa. Tak hanya itu, Levi juga diberitahu bahwa pekerjaan mereka sangat dirahasiakan dan tidak ada komunikasi ke dunia luar. Satu-satunya tugas Levi adalah memantau jurang tersebut. Di sekeliling jurang terdapat pagar kawat, ranjau peledak yang digantung di tiap sisinya, sensor otomatis yang dapat memberitahu jika ada pergerakan, serta satelit penyelubung yang berfungsi menutupi jurang dari pelacakan seperti Google Earth demi menjaga kerahasiaannya. Satu-satunya partner kerja Levi adalah seseorang yang berada di menara seberang yang merupakan perwakilan dari negara lain. Kegiatan ini sudah dilakukan selama kurang lebih 75 tahun setelah Perang Dunia Kedua dengan para penjaga menara yang selalu diganti setiap 1 tahun sekali. Levi yang penasaran terus bertanya, ada apa di bawah jurang itu? Si tentara hanya menjawab sulit untuk menjelaskan, namun jika ada sesuatu yang memanjat dari bawah jurang, tembaklah dan cegah itu naik ke permukaan. Lakukan tugasmu sampai selesai, entah ini ada kaitannya dengan makhluk mitologi yang sudah ada selama ribuan tahun atau Yajuk Makjuk yang keluar untuk menebar kekacauan,
Levi sama sekali tidak diberitahu apa yang harus ia hadapi. Setelah masa kerja selesai dan tiba di titik penjemputan, tentara tersebut dijemput helikopter untuk pulang. Namun sesuatu yang tidak diduga terjadi, guys. Ia justru harus dieliminasi sesuai perintah pusat demi menjaga kerahasiaan tempat ini. I need you to quickly confirm your identity. Jasper Dietrich! Rotation complete. Copy that. Memasuki bulan Oktober, setelah 1 bulan berada di tempat ini, Levi terlihat sudah terbiasa menjalani rutinitasnya. Mulai dari memeriksa satelit penyelubung, memastikan pagar kawah tetap utuh, memeriksa mesin senjata otomatis, dan memberikan laporan setiap 1 bulan sekali dengan kode Alpha Bravo 7 Omega. Di situ, Levi tak sengaja menemukan catatan yang dibuat oleh penjaga-penjaga sebelumnya. Lengkap dengan tahun pembuatannya, salah satunya dari penjaga menara tahun 1947 yang menulis, hanya mereka yang beresiko terlalu jauh yang bisa tahu sejauh apa mereka bisa pergi. If you're lonely when you're in reality, which is unendurable. Connolly, Captain Getty Frederick, 19. Only those who will risk going too far can possibly find out how far one. Untuk pertama kalinya setelah 1 bulan berada di sana, Levi akhirnya bisa melihat partner jauhnya yang merupakan seorang perempuan. Dan tebak siapa itu? Ya, itu adalah Drasa. Sosok sniper profesional yang sempat kita lihat di awal. Dari sini jelas bahwa orang-orang yang direkrut untuk menjadi penjaga menara adalah orang-orang pilihan dengan bakat langka yang tidak dimiliki orang biasa. Memasuki bulan November, 2 bulan sejak Levi dan Drasa menjadi penjaga menara, mereka untuk pertama kalinya berinteraksi secara langsung menggunakan tulisan yang dilihat melalui teropong jarak jauh. Selain berkenalan, mereka juga melakukan adu skill menembak untuk mengetahui siapa yang lebih baik. Namun, kesenangan itu tiba-tiba berakhir ketika Drasa melihat sesuatu di bawah menara Levi. Entah makhluk apa yang sedang jatuh. Drasa yang sedang berada di sisi lain langsung memberikan bantuan dengan melepaskan tembakan menggunakan senjata mesin. Setelah berhasil mencegah makhluk-makhluk itu naik ke atas, suasana kembali tegang ketika Drasa mendengar sesuatu yang seperti sedang memanjat ke menaranya. Dan ternyata itu baru permulaan, karena gerombolan monster kembali bermunculan dari bawah. Bahkan berhasil melewati batas aman dan mengaktifkan sensor otomatis. Keesokan paginya Levi memperbaiki semua kerusakan yang terjadi semalam, seperti pagar besi yang rusak dan ranjau gantung otomatis. Tepat saat Drasa sedang memantau dari kejauhan, tiba-tiba muncul sebuah pesawat kecil tanpa awak semacam drone futuristik yang terbang dari bawah kabut tebal dan langsung pergi begitu aja. Memasuki bulan Desember, tepat di malam Natal, Levi berinisiatif membuat pohon Natal menggunakan lampu yang ia temukan di gudang. Hal itu cukup membuat Drasa merasa senang. Mereka pun bersenang-senang bersama dengan cara mereka sendiri, bermain catur dari jarak jauh dan menabuh drum buatan. Memasuki bulan Februari, setelah 6 bulan berada di sana, Drasa terlihat murung dan teringat dengan ayahnya. Ia tidak melakukan patroli rutin, membuat Levi bertanya-tanya. Hingga malam harinya, Drasa mengutarakan isi hatinya. Mengatakan bahwa hari ini terasa sulit dan ia butuh seseorang di dekatnya. Mendengar itu, Levi berencana menemui Drasa secara langsung dengan membuat peluncur tali untuk menyeberang ke menara seberang. Saatnya tiba, Drasa terkejut melihat apa yang dilakukan Levi. Tanpa ragu sedikit pun, Levi menembakkan peluncur roket tanpa hulu ledak. Setelah talinya diikat rekat oleh Drasa, Levi malah mencukur kumisnya dan jenggotnya agar terlihat sedikit lebih rapi.
So who's watching? Untuk pertama kalinya sejak berkenalan, mereka akhirnya bisa bertemu langsung dan makan malam bersama. Mengobrol hingga pertemuan itu harus disensor oleh editor, guys. Truth about this place. What's the truth about those hollow men down in the gorge? Drasa, my little lion, you don't want to know the truth. And madness in your mind. Oh no. Being a terrible dancer. Maybe a little bit. Keesokan paginya Levi berpamitan untuk kembali ke menaranya menggunakan tali yang sama. Namun tiba-tiba Levi jatuh bebas ke dalam jurang setelah talinya terputus akibat makhluk yang sedang memanjat dan mengenai ranjau gantung. Drasa langsung bersiap melakukan penyelamatan dan melompat ke bawah. Mendarat di sungai berarus deras, namun tanpa sengaja menjatuhkan alat penggerek otomatisnya. Setelah berhasil naik ke daratan, Drasa melihat Levi pingsan dan terjebak di atas pohon. Saat seekor monster mendekat, Levi berhasil menembaknya. Namun ia kembali terjebak oleh makhluk lain seperti akar hidup bertaring yang membuatnya hampir kehilangan nyawa. Tepat saat itu, Drasa datang dan berhasil menyelamatkannya. Kabut semakin pekat dan makhluk-makhluk lain mulai bermunculan. Bahkan ada yang menunggangi kuda dan menyerang mereka. Sebagai dua sniper terlatih, Levi dan Drasa berhasil mengatasi semuanya dan berjalan tanpa arah hingga tiba di sebuah kota mati yang sudah lama ditinggalkan. One of them rode off. Yeah, I saw that. We followed the river south, past the drain out of the gorge. All these uniforms are from the 1940s. We should keep moving. This damage looks seismic. Earthquake, maybe. Mereka menemukan tertakan tanah bekas gempa bumi dan tak tahu apa yang sebenarnya terjadi di bawah jurang ini. Menyadari bahaya di tempat terbuka, mereka masuk ke sebuah gereja tua penuh jenazah manusia yang sudah mengering. Tiba-tiba muncul makhluk berbentuk laba-laba dengan kepala tengkorak manusia. Karena serangan tak berujung, Drasa menggunakan senjata meledak untuk meloloskan diri dari gereja tersebut. Mereka berlari hingga tiba di sebuah bunker raksasa bawah tanah dan menyadari bahwa itu adalah tempat laboratorium penelitian rahasia. Levi menemukan kaset lama yang berisi rekaman ilmuwan pimpinan proyek rahasia pemerintah. Terungkap bahwa sejak tahun 1940-an, saat proyek senjata nuklir dikembangkan, tempat ini juga mengembangkan senjata biokimia. Gempa besar menyebabkan kebocoran dan memicu mutasi genetik, mencampur DNA manusia dengan tumbuhan dan hewan dalam radius 4,9 km. Di ruang komputer modern, mereka menemukan fakta bahwa Ibu Mara adalah pimpinan perusahaan swasta bernama Dark Lake yang sengaja menjaga jurang ini sebagai sampel penelitian tentara super. Levi juga menemukan protokol darurat bernama Stray Dogs yang akan memicu ledakan raksasa radius 4,2 km jika rahasia terbongkar. The
To me, it was worth it. Because I got to know you. Saat mencoba naik ke permukaan, Drasa tertangkap jebakan dan diseret ke lubang berisi rudal raksasa oleh makhluk setengah manusia setengah pohon. Levi datang tepat waktu dan menyelamatkannya. Where are we? Mereka lihat langsung tanaman bermutasi seperti yang dijelaskan ilmuwan. Mereka menemukan mobil jeep tua, mengotak-atik mesinnya, dan menuju titik tali putus. Dengan derek mobil, mereka mencoba naik ke atas dan makhluk-makhluk kayu kembali menyerang. Namun dengan membakar bensin, Levi dan Drasa berhasil mencapai permukaan. Levi kembali ke menaranya dan melaporkan situasi. Telepon satelit tersambung ke Ibu Mara yang menuntut jawaban. Karena Levi tidak mengaku, Drasa terancam dieksekusi. Mereka pun sepakat menghancurkan satelit penyelubung. Drone militer dikerahkan dan namun akhirnya satelit berhasil dihancurkan, memicu protokol Stray Dogs. There's no sign of Levi Kane anywhere in the tower or on the surrounding compound. What if he... What the hell was that? The cloakers. He's rigged the... Prepare for immediate takeoff! Ledakan besar pun terjadi. Ibu Mara kabur menggunakan helikopter. Levi dan Drasa berlari menuju titik aman. Levi terpincang-pincang dan setelah ledakan hanya Drasa yang terlihat selamat dan pulang ke kampung halaman. Dua bulan kemudian, Drasa bekerja normal di sebuah restoran wisata. Levi akhirnya muncul kembali. Selamat dari ledakan dan akhirnya tamat, guys. Dengan ending yang cukup memuaskan, pesan dari film ini adalah cara terbaik menyembunyikan rahasia adalah dengan meletakkannya di tempat umum.
Buat kalian yang belum subscribe channel ini, kalian bisa langsung subscribe supaya Mimin bisa terus menghibur kalian dengan konten-konten yang ada selanjutnya guys. Dan thank you buat semuanya yang udah nonton dan subscribe. Sampai ketemu di next video dan Mimin ucapkan bye-bye. Dan cekidot guys.